Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Septriana Nur Fitri, NIM 109, Gagas Alfan Fuadi, NIM 107, Hayan Maulana, NIM 120, dan Muhammad Nafas, NIM 083. Kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu aplikasi showroom kendaraan berbasis web bernama Gagas Motor. Pada bagian saya akan menjelaskan fungsi tampilan utama aplikasi Gagas Motor dan kode yang membentuk antarmuka website ini. Secara fungsi, aplikasi ini dibuat untuk showroom kendaraan agar pelanggan bisa melihat katalog mobil dan motor secara online dengan tampilan yang modern, bersih, dan responsif. Halaman utama yang ditampilkan pada pengguna adalah landing page, katalog kendaraan, dan halaman detail kendaraan. Untuk katalognya, itu alamat showroomnya, dan ini di halaman mobilan utama ya. Di halaman utama yang ditampilkan kepada pengguna adalah landing page, katalog kendaraan, dan halaman detail kendaraan. Di halaman landing page, pengguna bisa langsung melihat identitas showroom, unit unggulan, fitur pencarian, dan tampilan kendaraan yang menarik. Di halaman katalog, pengguna dapat menelusuri semua tiket, sedangkan di halaman detail, pengguna bisa melihat informasi kendaraan secara lebih lengkap. Dari sisi kode, tampilan utama aplikasi dibangun menggunakan bridge dengan pendekatan komponen. Struktur utamanya berada di SRC APP JSP. Ini untuk kodenya. Sedangkan halaman utama dibuat terdiri dalam komponen seperti NSC komponen landing page solusi. Untuk landing page, file kendaraan juga dirender di app JSX. Dan untuk simulasi kredit digunakan komponen tambahan NSC komponen kredit kalkulator JSX. Untuk desain visualnya, style yang utama ditulis di NSC style CSS dengan website yang terinspirasi dari gaya Apple. Kami juga menambahkan animasi setelah menggunakan komponen NSC komponen scroll level JSX. Agar teks dan gambar muncul lebih halus saat pengguna menggulir halaman. Jadi, ini bagian saya adalah fungsi utama sesi tampilan aplikasi ini adalah memberikan pengalaman visual yang modern dan nyaman. Sedangkan dari sisi kode, semuanya dibangun menggunakan komponen bridge, CSS responsive, dan struktur front-end yang dolar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas Alfan Fuadi dengan NIM 24030400107. Di sini di bagian saya akan menjelaskan fungsi pada sistem penggunaan pada aplikasi Gagas Motor dan bagaimana kode program bekerjanya. Secara fungsi, aplikasi ini menggunakan dua jenis pengguna, yaitu customer dan admin. Customer itu berfungsi untuk melihat katalog, melihat seperti detail kendaraan, mengakses dashboard pelanggan, serta mengelola profil dan alamat. Sedangkan untuk fungsi admin, untuk mengelola data kendaraan dan memantau bagian administrasi showroom. Untuk masuk ke sistem pengguna, memakai halaman login dan pelanggan baru dapat membuat akun melalui halaman register. Dari sisi kode, alur navigasi pada aplikasi diatur di AppJS menggunakan rich router. Pada file ini terdapat route untuk halaman-halaman penting seperti login, register, customer, dashboard, dan admin dashboard. Di file yang sama juga ada proses route, yaitu logika yang memastikan hanya role tertentu yang bisa membuat halaman tertentu. Jadi, jika pengguna belum login, yaitu atau role-nya tidak sesuai, maka akses akan dibatasi. Halaman login sendiri dibangun di komponen pada login page yang menggunakan state seperti state untuk menyimpan email, password, role, dan feedback error. Proses login akan memanggil fungsi onLogin, lalu diteruskan ke handler di AppJS, dan dari data akan dikirim ke backend melalui helper admin di search AppJS.
API JAS. Hal yang sama juga berlaku untuk proses register. Untuk dashboard pelanggan, kodenya ada di komponen customer dashboard JAS. Sedangkan dashboard admin akan ada di komponen admin dashboard JAS. Kedua dashboard ini memakai stage form handler dan prompt dari app JAS untuk menghubungkan tampilan data pengguna yang sedang aktif. Jadi inti dari bagian yang saya jelaskan dari aplikasi ini tidak hanya memiliki tampilan login dan register, tetapi juga memiliki logika role based, akses yang dibangun dengan REST outer, stats, manajemen, dan komunikasi ke backend melalui API. Rujukan kodenya itu ada Restaurant, handler login, ada handler register, update profil user, ganti password user, root login, root regis, dan dashboard customer dan dashboard admin. Lalu ada lagi komponen login, setelah login, submit login, komponen register, komponen dashboard customer, submit profil customer, terus password customer, komponen komponen dashboard admin, submit profil admin, dan password admin. Dan untuk yang terakhir itu ada helper API out dan helper API sorry. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Ini saya membawakan tema ketiga, yaitu fungsi, fitur, interaktif, dan transaksi serta kode pembentukannya. Pada bagian saya akan menjelaskan fungsi fitur interaktif dan alur transaksi di aplikasi Gagas Motor, serta kode yang membentuk fitur-fitur tersebut. Secara fungsi, aplikasi ini dibuat tidak hanya sebagai katalog kendaraan, tetapi juga sebagai simulasi sistem showroom digital. Pengguna dapat melakukan pencarian kendaraan melalui smart filter. Di sini, pengguna juga dapat menyimpan kendaraan ke wishlist atau garasi impian, menambahkan unit ke keranjang, melanjutkan ke checkout, membuat invoice, dan menunggu konfirmasi dari admin. Dari sisi kode fitur, dari sisi kode, fitur smart filter dan wishlist berada di SRC komponen landing page, atau saya akan menunjukkan bolehnya ada di SRC, kalau ada di di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini pengguna akan bisa melihat beberapa pilihan yang sudah ditampilkan di sini. Setelah itu pengguna dapat mencari barang yang dijual di sini yang pengguna inginkan. Ada semua, ada pilihan mobil, dan ada motor. Di sini saya akan contohkan untuk menambahkan keranjang. Di sini ada contoh saya produk pertama ini. Kita bisa membaca dari deskripsinya, bisa langsung saja menambahkan keranjang. Di sini kita sudah diberikan rincian-rincian atau ringkasan-ringkasan untuk jumlah unit dan total harga yang harus dikeluarkan. Di sini, unit yang kita tekan barusan sudah masuk dalam keranjang. Dari sini bisa kembali dengan menekan pasukan keranjang atau bawa unit lain. Atau jika mau langsung check out, kita bisa check out di sini. Kita coba ke check out. Di sini di check out kita dan ringkasan biodata pelanggan, telepon, alamat tujuan, alamat lengkap, dan lain-lain. Seperti yang tertera di sini. Lalu kita bisa ke buat pesanan. Maaf, di sini kita harus mengisi ini dulu referensi pembayaran dan membayar dulu baru kita dapat membuat pesanan. Jadi di sini saya kembali saja ke keranjang. Kita bisa lihat. Baik. Selanjutnya, untuk fitur pembelian di keranjang dibuat di SRC komponen cart page. Itu saya akan mencoba kodenya. Untuk kode pembelian ada di sini, kita dapat simpan di sini. Lalu untuk checkoutnya kita buat di SRC komponen checkout page. Itu ada di sini. Dan invoice dibuat di SRC komponen invoice page, yaitu ini. Selanjutnya ada logika metode pembayaran, pengirim, dan status pesanan dibantu oleh file SRC forecast.js. Itu ada di sini. Ya ini kode untuk forecast.js-nya. Kita lanjut ke webnya.
pada dashboard admin. Jadi kita harus ke admin dulu sebentar. Kita di sini bisa masuk ke login ke halaman admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian admin. Di sini pada bagian admin terdapat 3 pilihan, yaitu profil saya, konfigurasi pesanan, lalu manajemen katalog. Di sini kita bisa melihat total pesanan masuk, menunggu verifikasi, pembayaran terkonfirmasi, dan perlu ditindaklanjuti. Di sini kita ada pesanan dari pelanggan. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan dari bagian admin karena di sini juga belum ada yang pesanan dan sebagainya. Di aplikasi ini kita membuat terasa seperti instalasi yang nyata. Namun perlu dijelaskan dengan jujur bahwa untuk saat ini bagian akun dan kendaraan sudah tersimpan di MySQL, sedangkan alur keranjang, checkout, pesanan, dan invoice masih disimulasikan di Frontline. Menggunakan React State dan invoice masih disimulasikan di Frontline menggunakan React State dan local storage. Jadi inti bagian saya adalah aplikasi ini memiliki fitur interaktif yang lengkap untuk mensimulasikan proses pembelian kendaraan, dan dari sisi kode fitur-fitur itu menggunakan komponen React, State Management, serta regular logika yang terpusat di app.js. Saya akan membawakan beberapa kode dari aplikasi yang sudah kita buat. Di sini ada app.js. Saya baru sebut barusan. Di sini ada admin dashboard, ada brand motor, ada loading page, lalu ada scroll review. Ya mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan untuk aplikasi dari Gagas Motor pada bagian pelanggan dan admin serta kegunaan-kegunaannya. Baik, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan fungsi aplikasi. Saya akan menjelaskan fungsi dari sisi backend dan database yang membentuk proses penyimpanan data pada web Gagas Motor. Secara fungsi, bagian backend dan database berperan agar web ini tidak hanya menampilkan data, tapi juga bisa menyimpan dan mengelola data secara permanen. Dalam web ini, data yang sudah terhubung ke MySQL adalah data akun pengguna dan data kendaraan. Artinya, ketika pelanggan melakukan register, datanya sudah masuk ke database. Ketika admin menambahkan, mengedit, dan menghapus kendaraan, perubahan itu juga langsung tersimpan di MySQL. Selain itu, profil pengguna dan password juga sudah bisa diperbarui melalui backend. Nah, di sini tuh saya akan menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan backend dan database pada web yang kita buat. Nah, di awal saya akan menunjukkan terlebih dahulu bahwa web Gagas Motor ini tuh benar-benar jalan ya. Coba lihat. Dari sisi saya, yang paling penting bukan tampilan UI-nya, tapi bagaimana data akun dan kendaraan di belakang layar bisa disimpan dan dikelola. Lalu kita pindah ke VS Code. Nah, kita pindah ke file skema SQL ini. Di file ini tuh terdapat struktur database yang kami gunakan. Tabel utama yang dipakai itu ada 2, yaitu tabel user untuk admin dan customer, dan di sini ada tabel vehicle untuk data mobil dan motor. Lalu, nah ini untuk tabel usernya. Pada tabel ini tuh data yang disimpan ada ID, nama, email, nomor handphone, password hash, sama role. Nah, role ini tuh yang paling penting untuk membedakan apakah pengguna adalah admin atau customer. Lalu kita pindah ke tabel vehicle. Pada tabel vehicle ini tuh data yang disimpan adalah ada nama kendaraan,
tipe, brand, harga, urusan tahun, transmisi, gambar, dan deskripsinya. Jadi semua data katalog kendaraan disimpan di tabel vehicle ini. Lalu kita pindah ke database JavaScript ke baris 230-an. Kita skip saja. Nah, setelah struktur tabelnya tadi dibuat, query-query untuk mengakses database ditulis pada file database JavaScript ini. Jadi file ini tuh berisi fungsi-fungsi yang langsung berhubungan ke MySQL. Nah, di sini tuh ada query user. Nih contohnya. Di bagian ini tuh ada fungsi untuk mencari user berdasarkan ID atau email. Nah, nih. Menambahkan user baru, memperbarui profil, dan mengganti password. Nih. Ini juga untuk update password. Lalu di bagian file yang sama juga ada query kendaraan. Ini query kendaraan. Yang fungsinya itu untuk mengambil seluruh data kendaraan, menambahkan kendaraan, mengedit kendaraan, dan menghapus kendaraan. Jadi root kendaraan semuanya tuh ada di sini, diproses di sini. Lalu kita lanjut ke file password JavaScript ke line sini. Nah, ini. Untuk keamanannya tuh password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Di file ini tuh password akan dihash terlebih dahulu saat disimpan, lalu diverifikasi kembali saat usernya tuh mau login ya. Lalu kita lanjut ke file index JavaScript di line 100. Nah, ini dia. Di file index JavaScript ini itu pusatnya backend API. Di sini backend menerima request dari front lalu meneruskannya ke query database yang sesuai. Nah, saya contohkan saat membuat akun. Nah, daftar namanya, mailnya, Hayan, customer ID, nomor teleponnya 0858000111. Ya, contoh aja. Passwordnya kita buat 12345. Nah, lalu buat akun, harus 6 dulu, 23456. Nah, itu contohnya ya. Nah, lalu cek di sini datanya apakah masuk. Nah, tuh masuk. Akun yang baru saja saya buat ya sebagai
customer. Lalu ada untuk endpoint kendaraan, misalnya saya jadi adminnya. Nah, admin masuk, misal mau masukkan kendaraan. Vario Honda Vario itu 60, bannya Honda, harganya 27 juta, tahun keluarannya 2000, ya contoh saja ya, 2023, kilometernya misal 2000, pensil warnanya hitam, lokasinya di Purwokerto, garisnya sudah bekas, masih bagus deskripsinya. Nah, di sini sudah keluar. Coba kita cek dulu di MySQL-nya apa waktu masuk. Vehicle. Nah, itu kan sudah masuk. Ada Vario 160 yang baru kita masukkan. Oh, maaf, ininya masih mobil. Kita ganti dulu. Update. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah motor. Lalu kita lanjutkan ya untuk ke file API JavaScript di line, nah ini 47. Di sisi front, file API JavaScript ini berfungsi sebagai penghubung ke backend. Jadi front tidak langsung mengakses database, tapi memanggil API melalui file ini. Lalu kita pindah ke file app JavaScript XML ke line 242. Kita skip saja. Nah, nih. Lalu pada file app JavaScript XML ini, handler seperti login, register, update user, dan manajemen kendaraan akan memanggil API tadi. Jadi disinilah front dan backend saling terhubung. Lalu kita kembali ke web sebentar. Nah, kalau dilihat dari web itu, saat user register atau saat admin menambahkan kendaraan, sebenarnya proses yang terjadi di belakang adalah frontend mengirim request ke backend, lalu backend menyimpan datanya tuh ke MySQL. Jadi kesimpulannya itu bagian backend dan database pada aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data akun serta kendaraan secara permanen. Struktur database dibuat di skema SQL, lalu query ditulis di database, keamanan password ditangani di password JavaScript, lalu endpoint dan backend berada di index, dan front terhubung melalui API dan app. Mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai backend dan database pada pada web bekas motor ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bagaimana data pada aplikasi kami
pada web kami dikelola secara terstruktur melalui API dan database MySQL. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.